Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam talk show Presisi. Kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama dengan Brigadir AK dan Bribka Sandi mengenai sekolah menengah kejurusan yang Anda bangun, begitu ya. Kalau boleh dijelaskan secara detail, tadi juga sempat sudah dijelaskan sedikit, mengenai konsentrasi yang ada di sekolah itu ada apa aja, Pak AK? Silakan Bapak. Baik, Mbak Tari, sedikit saya menjelaskan untuk jurusan pembelajaran di SMK Bayangkara dan SMK Tunas Bayangkara ini kita mengambil konsentrasi di bidang pertanian dan perikanan. Lebih khususnya lagi jurusan tersebut yaitu agribisnis pengolahan hasil perikanan dan agribisnis pengalihan hasil pertanian. Baik, kalau dengan Pak Sandi bagaimana? Apakah konsentrasi di sekolah Anda sama dengan sekolah Pak Aka? Baik, Mbak. Kebetulan untuk jurusan juga sama, agribisnis pengolahan hasil pertanian. Dan untuk kedepannya, insya Allah kita akan juga membuka jurusan baru terkait otomotif, Pak. Karena memang di situ otomotif sangat diminati oleh siswa. Sangat diminati begitu ya. Agribisnis, pertanian, dan perikanan. Ya. Mengapa concern Anda di sana? Mungkin dari Pak Sandi, silakan. Kalau untuk jurusan agribisnis pengolahan hasil pertanian, karena memang di sekolah kami SMK Tunas Bayangkara itu wilayahnya itu pertanian, Bu ya, pertanian. Dan memang pengolahan hasil pertanian itu di wilayah Sukabumi itu, Bu ya, terkenal dengan adanya mochi, lampion ataupun kaswari. Jadi kami membuka itu supaya bisa siswa-siswa kami bisa berwirausaha, bisa melakukan PKL di tempat usaha tersebut dan bisa melakukan usaha itu. Berwirausaha dengan sumber daya yang telah ada di lokasi tersebut ya. Betul. Kalau dengan Pak Aka bagaimana Bapak? Untuk di SMK Bayangkara ini kita memang yang sudah berjalan itu jurusan agribisnis pengolahan hasil perikanan. Dikarenakan SMK Bayangkara berada di Pelabuhan Ratu yang notabene hasil alam di Pelabuhan Ratu yaitu sektor perikanan. Kenapa harus mengambil jurusan agribisnis pengolahan hasil perikanan ini? Karena kita mencetak para usaha-usaha muda ke depannya. Karena dari bahan baku yang ada mereka bisa olah dan menjadikan produk yang punya nilai jual akhirnya. Sehingga untuk nilai ekonomis cukup baik untuk bisnis ke depannya. Baik, Bapak berbicara sekolah, tentu pasti dibutuhkan lahan yang cukup luas. Betul. Begitu ya. Betul. Bagaimana tentang kepemilikan lahan di sini Bapak? Karena mengingat ini sekolah gratis untuk warga begitu ya. Silakan Pak Aka. Kalau untuk di SMK Bayangkara, berdirinya SMK Bayangkara itu di lahan, ya saya membeli lahan tersebut dari nenek saya dan saya jadikan lembaga sekolah di tempat tersebut. Ya alhamdulillah dari mulai perintisan dari 2017 sampai saat ini bisa berjalan dengan lancar sekolah tersebut. Berapa luas lahan yang Pak Aka miliki saat ini? Untuk lahan yang kita miliki untuk saat ini kurang lebih hampir setengah hektar, 5.000 meter persegi. Lalu untuk pembangunan gedung dan mungkin biaya operasional Bapak untuk menghidupi sekolah tersebut? Ya. Untuk operasional, waktu pendirian memang kita sangat keteter karena belum ada bantuan dari pemerintah, sehingga penuh dari operasional tersebut kita keluarkan, mau itu dari gaji ataupun yang lainnya, kita secara pribadi intinya. Akan tetapi sekarang berhubung SMK Bayangkara sudah terdaftar secara kedinasan, kita mendapatkan ada yang namanya bantuan operasional sekolah, sehingga bantuan tersebut bisa membantu untuk operasional sekolah SMK Bayangkara ke depannya gitu. Baik, mendengar tadi Pak Aka harus membeli lahan begitu ya Pak Sandi. Kalau dengan Pak Sandi sendiri bagaimana tentang lahan, kepemilikan lahan yang ada di SMK Tunas Bayangkara? Baik Pak, kalau untuk kepemilikan lahan di SMK Tunas Bayangkara, kebetulan itu
merupakan warisan Mbak ya, warisan dari almarhum kedua orang tua. Beliau dulu berpesan, kalau misalkan Sandi dirimu sukses, kamu harus bisa berguna, bermanfaat untuk masyarakat. Kebetulan beliau memiliki lahan, sok silahkan itu lahan mau diwakafkan ataupun untuk lembaga apapun silakan. Berawal dari situ, alhamdulillah saya terinspirasi dengan Bribka AK mewakafkan tanah warisan dari orang tua saya itu untuk sarana pendidikan, Mbak. Kurang lebih untuk luas tanahnya SMK Tunas Bayangkara itu 4.000 meter. Dan untuk pembangunannya, alhamdulillah dulu dibangun dari hasil menabung, Mbak. Selama 15 tahun sepanjang saya menjadi seorang polisi. Dulu saya masuk polisi tahun 2008 dan tahun 2022 alhamdulillah bisa terrealisasikan untuk membangun sebuah lembaga pendidikan amanat dari orang tua ibu. Untuk pembangunannya dari tabungan itu bisa membangun 2 ruang kelas dan alhamdulillah itu dibantu oleh warga masyarakat binaan, juga warga masyarakat di sekitar kampung di lokasi sekolah, didukung oleh tokoh masyarakat, tokoh agama juga, dan alhamdulillah semua pihak mendukung sampai terbangun 2 ruang kelas. Dan alhamdulillah juga kami dibantu juga oleh pimpinan kami waktu itu Bapak Kapolda Jawa Barat, Bapak Irjen Pol Suntana. Beliau membantu untuk membangun 2 ruang kelas baru, Bu. Alhamdulillah sekarang dengan 2 angkatan ini sudah ada 4 kelas sehingga kegiatan belajar mengajar di Sekolah SMK Tunas Bayangkara bisa berjalan. Bisa berjalan hingga kini begitu Bapak ya. Tadi juga Bapak menjelaskan bahwa ini sekolah yang didirikan untuk warga sekitar, gratis untuk anak yatim, piatu dan kurang mampu. Bahkan untuk anak-anak yang putus sekolah juga bisa melanjutkan di sekolah Bayangkara tersebut. Apakah ada perbedaan dari proses administrasi atau persyaratan untuk mendaftar ke sekolah tersebut bagi anak yang kurang mampu dan putus sekolah? Silakan, Pak. Jadi gini, Mbak Tari, kalau untuk prosedur pendaftaran sama dengan siswa reguler. Kalau bedanya mungkin ketika siswa yang putus sekolah ini ada jeda waktu mereka tidak melanjutkan 1 sampai 2 tahun. Ya, ketika 1 dengan 2 tahun ini masih ada kesempatan bisa mendaftar sekolah secara reguler. Untuk sistem mungkin masih bisa dimasukkan secara data Dapkodik ya. Dan memang ini salah satu program pemerintah juga wajib belajar 12 tahun dan program prioritas Bapak Kapolri untuk Indonesia Emas, bahwa kita harus bisa membantu dan memfasilitasi hadirnya kita SMK Bayangkara dan SMK Tunas Bayangkara ini sehingga memfasilitasi bagi siswa yang kurang mampu, anak yatim, atau memang yang sebelumnya putus sekolah. Ya, bagaimana caranya kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat bisa memberikan dampak yang positif. Baik, tadi kan juga Anda mengatakan bahwa mungkin dalam kurun waktu tidak mencapai 5 tahun begitu ya. Ya, 5 tahun, 6 tahun begitu ya baru mendirikan sekolah ini. Sudah ada sekitar 80 lebih siswa di sekolah Anda. Dan apakah hasil yang dirasakan itu seperti apa Pak bentuknya? Apakah dari siswa sudah masuk ke universitas atau bagaimana? Ya. Silakan Pak Aka. Kalau untuk ke tahap tersebut memang kita belum bisa memfasilitasi sampai ke perguruan tinggi. Akan tetapi setidaknya dengan adanya SMK Bayangkara maupun SMK Tunas Bayangkara, kita dapat memberikan kesempatan bagi para generasi penerus bangsa ini bisa punya mental untuk untuk bersaing di kemudian hari, sehingga bagi mereka punya kesempatan berwirausaha karena ilmu yang mereka pelajari bisa membantu mereka ke depannya. Apakah sudah ada hasilnya Bapak dari siswa yang telah lulus? Bentuk wirausaha apa yang telah didirikan? Kalau untuk yang sekarang kita sudah lakukan, kita memang dari hasil pengelolaan hasil perikanan ini, para siswa atau alumni sudah bisa membuat produk-produk makanan. Contoh kecilnya
dari ikan kita bisa olah menjadi bakso ikan, dari ikan pun kita bisa menjadikan nugget, dan banyak makanan-makanan sampai dari ikan kita bisa menjadikan kue gitu. Memang jarang ada makanan bahan baku dari ikan menjadi kue, tapi memang sudah kita lakukan, dan alhamdulillah dari segi rasa kita bisa mempertanggungjawabkannya secara rasa. Baik, jadi sudah terbukti begitu ya Siap. Bapak ya. Lalu dengan Pak Sandi bagaimana Bapak untuk di SMK Tunas Bayangkara? Apakah dari para siswa itu sudah ada yang melanjutkan pendidikan ke jenjang universitas atau mungkin langsung berwirausaha begitu? Baik Mbak, kebetulan SMK Tunas Bayangkara itu baru 2 tahun berdiri ya Ibu, belum ada lulusannya. Tapi mereka sudah kita ajarkan untuk berwirausaha. Di sekolah-sekolah kami itu ada wirausaha-usaha kecil-kecilan Mbak, yang dikelola langsung oleh siswa, supaya siswa nanti sudah selesai itu selain bisa melanjutkan sekolah, bisa berusaha melaksanakan kegiatan usaha tersebut. Kena itu Mbak. Lalu kan ini SMK begitu ya. Kenapa kalian berdua itu concern di SMK? Tidak ada yang mendirikan SD mungkin? Apakah memang dilihat dari sumber daya manusia yang di lokasi setempat itu memang lebih banyak kisaran usia 15 hingga 17 tahun? Baik Mbak Tari, saya coba jelaskan. Memang sebetulnya di level manapun kita punya kesempatan untuk mau buka sekolah dasar, sekolah menengah pertama, atau yang lainnya, kita memang masih ada kesempatan. Akan tetapi untuk kebutuhan yang saya lihat di lingkungan, ternyata yang putus sekolah itu di jenjang sekolah menengah atas ini atau sederajat ini. Ya, maka dari itu kita selamatkan para generasi penerus bangsa ini dengan level SMK ini. Karena kenapa harus kita selamatkan? Ya mungkin ketika seseorang sudah menempuh tingkatan sekolah SLTA sederajat ini, SMK ini, ya dia suatu saat bisa melanjutkan ke tahapan, ya mau itu ke perguruan tinggi atau universitas-universitas lainnya. Jadi kita menjamin orang tersebut ke depannya bisa bersaing dengan yang lainnya gitu. Baik, kalau dengan Pak Sandi apakah memiliki alasan yang serupa atau bagaimana Bapak? Siswa kami selain untuk berwirausaha, dan kedepannya juga siswa kami itu kami latih dan kami berikan bimbingan untuk menjadi TNI Polri Bu. Jadi TNI Polri atau abdi negara. Karena alhamdulillah siswa-siswa kami itu sewaktu kemarin ada 17 Agustus gitu Bu ya, mereka jadi anggota Paskibra, kita berikan dasar-dasar ya supaya ke depan bisa menjadi TNI Polri selanjutnya gitu. Tentu kedua program sekolah ini akan mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak ya Bapak ya. Mungkin dari warga, dari Kapolres, bahkan Kapolda Jawa Barat juga mendukung dua program ini. Bagaimana perasaan Anda? Silakan Pak Sandi. Siap, alhamdulillah Ibu ya, selama saya selaku Babin Kamtibmas menjabat Babin Kamtibmas sudah 12 tahun Bu ya. Alhamdulillah apresiasi dari pimpinan itu sudah sangat luar biasa, terutama untuk pendirian sekolah ini Ibu ya, sampai pemberian bantuan-bantuan juga sudah, dan kami mengucapkan terima kasih. Silakan Pak Kah. Baik, untuk hal tersebut ya saya sangat berterima kasih yang utamanya kepada pimpinan langsung Bapak Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede, dan Kapolres sebelumnya AKBP Dedi Darmawansyah. Beliau-beliau ini ya istilahnya sangat mensupport kehadiran program sekolah tersebut, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda Jawa Barat yang memang arahan dan bimbingan beliau untuk kita sebagai yang garda terdepan di bawah ini selalu berusaha untuk inovasi. Baik, mungkin terakhir Bapak, apakah ada pesan untuk masyarakat bahwa pendidikan itu sangat penting untuk kemajuan bangsa? Baik Mbak Tari, yang tadi saya sudah jelaskan, karena memang pendidikan ini sudah kita nggak bisa anggap remeh juga. Di zaman sekarang
mustahil kalau misalkan kita tidak selesai pendidikan, kita bisa bersaing di dunia usaha atau di lingkungan kita bekerja atau bermasyarakat. Maka dari itu saya harapkan utamanya bagi masyarakat Sukabumi untuk bisa lebih memperhatikan ke dunia pendidikan, karena memang pendidikan ini jembatan menuju kesuksesan juga ke depannya, karena tanpa pendidikan kita akan bahaya juga sebetulnya buat masyarakat kalau sampai putus sekolah atau apa, akhirnya menciptakan pengangguran yang banyak dan ya menciptakan hal-hal yang negatif ke depannya. Kecuali kalau misalkan semua kita bisa minimalisir dengan adanya pendidikan ini, setidaknya hal-hal yang negatif tersebut kita bisa hindarkan. Baik, silakan Pak Sandi, pesan Anda untuk masyarakat. Pesan saya untuk warga masyarakat, mari kita sukseskan wajib belajar 12 tahun supaya tidak ada lagi anak-anak kita yang putus sekolah ya, untuk masa depan Indonesia Emas 2045. Karena Allah tidak akan merubah nasib seseorang jika kita sendiri yang merubahnya. Bagaimana merubah nasib seseorang itu dengan kita sekolah yang tinggi. Baik, terima kasih Pak Sandi dan Pak Aka atas waktunya. Terima kasih Brigadir AK Mahpudin Babin Kamtipmas Polsek Cisolok Polres Sukabumi dan Bribka Sandi Praja Babin Kamtipmas Polsek Cibadak Polres Sukabumi Polda Jawa Barat atas waktunya di Presisi Talk Show Bapak. Salam presisi. Salam presisi.